Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Di Tanah Pasundan, tepatnya di Desa Gentur, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi ulama besar. Nama kecilnya adalah Adun, buah hati pasangan Mama Haji Muhammad Said dan Hajjah Siti Khadijah. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Adun sudah tumbuh dalam suasana religius karena ayahnya adalah seorang pendidik sekaligus pejuang agama. Tak heran semua anak-anaknya diarahkan untuk menempuh jalan ilmu dan dakwah. Sejak usia dini, Adun sudah dibiasakan dengan disiplin keagamaan yang keras. Ia sering berpuasa, rajin berzikir, gemar tirakat, dan hidup dalam kesederhanaan. Makan sehari-hari pun sederhana, nasi di mangkuk kecil yang hanya ditaburi garam, atau sambal goang, yaitu sambal dari cabai dan garam saja. Kebiasaan ini kelak terbawa hingga ia dewasa dan menjadi seorang ulama besar. Setelah mendapatkan dasar pendidikan dari ayahandanya, Adun berangkat menuntut ilmu ke berbagai pesantren. Salah satu tempat yang ia tuju adalah pesantren Kresek di Garut, di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Tobri. Namun saat tiba di sana, ia disarankan untuk langsung belajar kepada pamannya, seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Adzroi, di pesantren Bojong, Garut. Adun pun menuruti saran itu. Ia hanya semalam menginap di Kresek, lalu keesokan harinya berangkat ke Bojong. Disinilah kecerdasannya benar-benar menonjol. Hanya dalam waktu 40 hari, ia sudah hafal kitab-kitab penting seperti Yaqulu, Nazam Maqsud, Ilmu Syorof, Kailani, Ilmu Syorof, Amrithi, Ilmu Nahwu, Alfiyah, Ilmu Nahwu dan Syorof, Samarkandi, Ilmu Bayan, dan Jauhar Maknun, Ilmu Ma'ani, Bayan, dan Badi. Kecerdasannya membuat Syekh Adzroi kagum. Santri lain biasanya butuh bertahun-tahun untuk menguasai kitab-kitab itu, sementara Adun hanya butuh hitungan bulan. Karena itulah gurunya kemudian mengutusnya untuk mendampingi seorang ulama lain, Kiai Haji Muhammad Rusdi, yang sedang belajar di pesantren Gudang, Tasikmalaya. Di Gudang, Adun berguru kepada Mama Syuja'i selama 9 tahun penuh. Ia tekun, tawadhu, dan selalu rendah hati meski ilmunya sangat luas. Setelah itu, perjalanan ilmunya berlanjut ke Tanah Suci. Ia berangkat ke Mekah, menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Di Mekah, Adun belajar kepada ulama besar bernama Syekh Hasbullah. Awalnya, banyak orang meremehkannya, mengira ia hanyalah santri baru yang belum matang. Namun, pada suatu kesempatan, Syekh Hasbullah meminta seluruh santrinya untuk memuthalaah kitab Tuhfatul Muhtaj dan menuliskan hasil kajiannya. Keesokan harinya, saat Syekh Hasbullah memeriksa catatan para santri, beliau tertegun melihat catatan milik Adun. Isinya begitu mendalam, seakan-akan ia sudah menguasai kitab itu jauh sebelum diajarkan. Syekh Hasbullah pun berkata, "Ngaji tuhfah batal. Tidak pantas seorang syatibi belajar kepada saya. Justru sayalah yang seharusnya belajar darinya." Sejak itu, nama Ahmad Syatibi semakin harum. Para askar Masjidil Haram bahkan memberi penghormatan kepadanya dan menyebutnya sebagai ulama-ul Jawa. Perjalanan ilmunya tak berhenti di Mekkah. Ia sempat melanjutkan belajar ke Mesir. Namun, para ulama di sana justru berkata, sudah tidak ada lagi guru untuk Syatibi. Bahkan, satu-satunya yang bisa saling bertukar ilmu dengannya hanyalah seorang ulama asal Pulau Bawean yang bermukim di Mekkah. Setelah beberapa tahun di Tanah Suci, Ahmad Syatibi pulang ke tanah air. Awalnya, ia belum langsung mendirikan pesantren, melainkan melanjutkan mengaji ke Syekh Shoheh di Bunikasih, Cianjur. Baru kemudian ia mukim di Gentur dan mendirikan pesantren yang kelak dikenal luas sebagai pesantren Gentur. Disinilah beliau menghabiskan hidupnya untuk mengajar. Ribuan santri datang untuk menimba ilmu.
dan ratusan di antaranya kemudian menjadi ulama besar. Salah satu murid paling terkenal adalah Kiai Haji Ahmad Shohibul Wafatajul Arifin, Abah Anom, mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Qadariyah sekaligus penerus pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Meski menjadi ulama besar, kehidupan Mama Gentur tetap sederhana. Ia menolak hidup mewah. Pernah suatu ketika, ia beternak ikan mas. Dari telurnya menetas ribuan burayak yang sehat. Orang-orang menganggap itu rezeki luar biasa. Namun, Mama Gentur justru meminta pekerjanya membuang sebagian ke sungai. Katanya, "Saya takut ikan sebanyak ini menjadi ujian. Takutnya ini istidraj. Nanti saya sibuk urusan dunia dan lalai ibadah." Sikap wara dan zuhud inilah yang membuatnya semakin dihormati. Bahkan saat diundang makan oleh saudagar kaya, beliau hanya mengambil sedikit nasi dengan garam. Baginya, kesederhanaan adalah cara menjaga hati dari cinta dunia. Selain mengajar, Mama Gentur juga menulis banyak kitab. Jumlahnya mencapai 80 karya dalam bahasa Arab dan Sunda. Beberapa di antaranya Sirojul Munir, Fiqih, Tahdidul Ainain, Fiqih, Nazham Sulamut Taufiq, Fiqih, Nazham Muqaddimah Samarkandiyah, Bayan, Fathiyah, Bayan, Nazham Dahlaniyah, Bayan, Nazam Ad-Dudiyah, Munazarah, Nazam Ajurumiyah, Nahwu, Muntijatul Lathif, Syorof. Beberapa kitabnya bahkan sampai ke tanah Arab dan Mesir. Ulama-ulama di sana kagum ketika membacanya, seraya berkata, ternyata di tanah Jawa ada ulama dengan ilmu seluas ini. Mama Gentur wafat pada hari Rabu, 14 Jumadil Akhir 1365 Hijriah, bertepatan dengan 15 Mei 1946 Masehi. Beliau meninggalkan warisan besar berupa ilmu, ribuan murid, dan puluhan karya tulis. Hingga kini makamnya di Gentur selalu ramai diziarahi ribuan jamaah setiap hari. Ia dikenang bukan hanya sebagai ulama besar, tetapi juga teladan dalam kesederhanaan, keikhlasan, dan keteguhan dalam beribadah. Julukan kehormatan untuk beliau Al-Alim Al-Allamah Al-Kamil Al-Wara' Asy Syekh Al-Haj Ahmad Syathibi bin Muhammad Sa'id Al-Qunturi Asy Shanjuri Al-Jawi Asy Syafi'i. Kisah hidup Mama Syathibi atau Mama Gentur memberi kita banyak pelajaran. Beliau menunjukkan bahwa ilmu sejati lahir dari kesungguhan, kesabaran, dan kesederhanaan. Meski sangat cerdas dan menguasai banyak kitab, beliau tetap rendah hati, tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Kesederhanaannya juga jadi teladan. Walaupun punya kesempatan hidup mewah, beliau tetap memilih makan seadanya dan tidak terikat pada harta. Bahkan ketika punya ribuan ikan, beliau rela melepasnya agar hatinya tidak sibuk dengan dunia. Yang terpenting, Mama Syathibi mengajarkan bahwa ilmu harus diamalkan sebelum diajarkan. Beliau tidak pernah mengijazahkan suatu amalan kecuali sudah beliau amalkan sendiri bertahun-tahun. Inilah yang membuat ilmunya penuh keberkahan. Dari kisah beliau, kita belajar bahwa ketinggian ilmu dan kemuliaan bukan datang dari pangkat atau harta, tetapi dari ketulusan hati, kesungguhan belajar, dan kerendahan diri di hadapan Allah. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.